Halo, selamat sore teman-teman semua. Hmm, Sore, nih, Mas Angga. sore. Udah ada suara kan, Dok? Ya, sudah. Nggak di Bali, Mas? Saya di Bali nih justru nih, Oh, di lihat Bali. Oh, iya. di villanya EFC. Ini staff EFC semuanya di sini. Jadi, dokter nggak ikut ya, Dok ya? Enggak, jadi besok tuh ada agenda. Oh, oke. Too bad. Nanti kita ketemu di Dubai ya. Siap. Amin. Oke, jadi teman-teman hari ini mungkin nggak seramai biasanya, nggak sebanyak pesertanya nggak sebanyak biasanya ya, karena beberapa juga kan karena acara kita ini besok di tanggal 20 hari Minggu, jadi mulai dari hari ini pasti ada aja yang udah mungkin berangkat, atau mungkin persiapan, atau mungkin bahkan sudah di Bali, kayak beberapa Bushido ini udah ada di Bali sih rata-rata. Nah, jadi teman-teman, nih kalau yang dari Surabaya pasti kenal ini siapa, ada Lydia, tuh. Jadi, uh, kita mau ada acara buat teman-teman yang mungkin belum tahu, ini acara apa sih, kayak heboh banget dari kemarin. Besok ini kita ada acara Recognition Night ya, jadi Spirit of Samurai, dia semacam kayak acara annual ranking, cuman ini yang, ya kalau kita biasa bilang ini versi mininya deh, nggak rame-rame gimana banget, karena kan masih COVID juga, dan kita juga keterbatasan karena ya untuk protokolnya biar bisa tetap dijalaninnya gitu loh. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin hari ini ikut Zoom tapi ikut ke Bali juga, saya cuma mau bilang safe flight, saya cuma mau bilang sampai ketemu di Bali besok, karena acaranya bakal super keren banget. Karena gimana ya, karena kalau dibilang sih kemarin itu kan karena biar teman-teman mungkin yang nggak berangkat atau yang mungkin cancel ya kemarin itu atau yang apa, tetap masih di Jakarta dan tetap beraktivitas seperti normal kan, nggak enak juga kalau misalkan nggak diadain Zoom kan, maksudnya apalagi kita ini emang udah rutin setiap seminggu 3 kali harus ada Zoom. Jadi hari ini kayak kurang aja gitu kalau nggak ada. Jadi kemarin itu juga saya ada minta tolong Dokter Kiki, bisa nggak Dok temenin saya Zoom. Nah akhirnya Dokter Kiki bisa, karena kebetulan Dokter Kiki juga lagi ada agenda kan, jadi dia nggak ke Bali. Bali. Jadi seperti Nah, tapi biasanya, ya Dok. ini saya cuma mau nambahin buat teman-teman, hari ini ada sesuatu yang sangat krusial, yang sangat penting akan kita bahas. Yang ini banyak sekali saya mendapat pertanyaan. Oke, baik dari WA maupun dari DM. Jadi mohon teman-teman yang hadir, yang bisa berkesempatan hadir pada hari ini, nanti di-sharingkan ilmunya. Jadi hal ini bisa banyak membantu teman-teman di lapangan terkait dengan penggunaan salah satu produk kita, yaitu Sensei Suru Serum, ataupun terkait dengan penggunaan skincare secara umum. Jadi teman-teman, hari ini kita akan belajar satu ilmu yang saya yakin tidak banyak diperoleh atau tidak banyak diberitahu di tempat di luar sana. Cuman ini adalah beberapa penelitian-penelitian yang sangat teraktual sekali dan terupdate ya, mulai dari tahun 2020-an. Nah, jadi saya harap teman-teman yang hari ini hadir di Zoom bisa disampaikan ke timnya. Kalau ada keluhannya seperti ini, apa yang harus dilakukan pertama kali? Ya, begitu. Oke, mantap. Oke, Mas Angga. Oke, siap. Jadi hari ini terkait teman-teman bakal udah tahu dan udah tebak juga, hari ini pasti kita akan bahas tentang produk serum kita, the one dan the only Sensei Suru. Nah, jadi hari ini kita bakal bahas tentang Sensei Suru bareng sama Dokter Kiki. Nah, yang kayak tadi Dokter Kiki udah sampein juga, hari ini topiknya kalau menurut saya pribadi, saya tertarik karena ini topik ini juga saya yang bantu ajuin ke Dokter Kiki, Dok, ini bahas kayak begini aja ya, enak gak? Karena gini loh teman-teman, saya hidup di dunia sehari-hari kan pasti itu nggak cowok semua. Dan maksudnya sekarang saya bukan bilang cowok nggak boleh skincare ya, boleh banget. Cuman kalau
rata-rata cowok orang Indonesia ini justru yang harus dirubah itu mereka belum melek skincare sih sebenarnya menurut saya ya, karena mereka masih tabu gitu loh. Kayak mikirnya masih mikir old school yang gue cowok, ngapain sih gue pakai serum, ngapain sih gue pakai skincare gitu loh, gue cowok. Semakin dekil gue, semakin banyak cewek yang suka gitu loh mikirnya. Nggak begitu juga kan. Nah coba nih sekarang saya tanya deh yang cewek-cewek atau yang ya umur berapa aja nggak masalah, coba. Demennya ngelihat cowok yang bening, nggak bening-bening kayak boyband ya, nggak kita bilang gitu ya. Cuman demennya ngelihat cowok-cowok yang bersih atau yang dekil. Coba saya mau tanya deh, coba teman-teman jawab dulu. Pasti saya bisa jamin 100% pasti pada bilangnya ya maunya yang ganteng lah, maunya yang bersih lah ya dok ya, maksudnya. Iya. Saya bukannya ada kelainan ya, cuman saya ngelihat cowok yang kalau yang dekil juga, ya saya juga kayak gimana gitu kan, maksudnya. Bukannya yang kayak, oh ya gue suka Padahal sekarang itu adalah more than that, lebih dari itu. Jadi penelitian terbaru itu menunjukkan bahwa kondisi kulit itu adalah cerminan awal dari status kesehatan seseorang. Ya, jadi kalau teman-teman mulai misalnya di usianya yang masih muda, terus kulitnya kering, kemudian sudah muncul tanda-tanda penuaan di sekitar mata, hati-hati. Itu adalah gambaran awal dari kondisi kelainan dari organ-organ dalam. Mungkin belum terlalu parah, tetapi sudah ada gangguan. Ya, makanya penelitian di tahun 2020, jadi mungkin karena kita masa pandemi kemudian beberapa peneliti juga banyak kesempatan untuk melakukan berbagai research, mereka melahirkan hal-hal yang luar biasa. Jadi kalau kita googling, kita belajar dari di internet itu banyak sekali pengetahuan ataupun artikel-artikel ilmiah ya, bukan hanya sekedar pendapat. Jadi artikel ilmiah yang didukung oleh data research yang menemukan hal-hal baru. Jadi misalnya kulitnya gampang kering, nanti mungkin ada gangguan di hati, ada gangguan di fungsi ginjal. Bahkan teman dekat saya sendiri yang saya tidak menyangka kalau beliau itu ada gangguan tiroid, tetapi memang sudah sejak lama dia mengeluhkan kulitnya gampang kering. Kemudian setelah berjalannya waktu, dilakukan pemeriksaan, dia ada gangguan di tiroid. Jadi begitu saya menemukan jurnal ilmiah ini, akhirnya memang benar, ya. Jadi sekarang mikirnya gini, apa yang terjadi di luar tubuh kita itu adalah gambaran awal, tanda-tanda awal suatu kelainan yang ada di dalam tubuh, ya. Makanya sekarang kita harus aware. Misalnya kalau kan prinsipnya adalah lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Nah, seperti itu. Nanti kita bicarakan lebih detailnya. Nah, jadi itu singkatnya penjelasannya. Jadi itu kan kalau dari Dokter Kiki mungkin masih lebih ke arah ilmiah ya, dan arahnya lebih general. Nah, saya mungkin teman-teman yang biar gampang lebih mudah ngertinya, mungkin kayak begini sih, lebih ke oke, saya nggak tahu sih ini kalau ada umur berapa aja ya peserta Zoom-nya. Cuman ini yang membuat saya juga sekarang udah mulai loh. Saya udah mulai beberapa kayak ada pakai eye serum ya kan, karena dari kemarin bawah mata lu hitam banget teman. Saya udah mulai pakai ya kan, apa segala macam gitu. Terus ada pakai apa lagi. Nah, karena itu apa yang saya pikirin. Mungkin teman-teman harus tahu juga. Teman-teman mikirnya tuh saya umur mungkin belum 30 ya. Cuman sekarang kalau misalkan saya nggak rawat dari hari ini, saya nggak rawat mulai dari sekarang, mungkin nanti kalau saya udah menikah, saya udah punya anak, yang harusnya saya masih umur 40, anak saya mungkin baru nanti masuk SMA atau bahkan lulus SMA atau apa segala macam kayak begitu. Tiba-tiba muka saya udah tua, lebih tua dari saya, kan maksudnya kayak ya kalau saya sih pribadi kan nggak maunya begitu. Bapaknya si anak saya ini tua banget ya, padahal anaknya masih baru lulus SMA atau apa. Padahal saya juga masih muda umurnya kan, teman-teman juga pasti nggak mau kan kayak begitu. Itu contoh case-nya sih kan menurut saya. Simpelnya seperti itu. Jadi buat cowok-cowok juga menurut saya penting, nah cewek juga apalagi kan.
Oke, biar nggak lama-lama, kita langsung aja. Saya share ya dok ya. Boleh, boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Sukrisya Gian Mars, atau lebih akrabnya dipanggil Dr. Kiki. Hari ini kita akan bicara tentang wrinkles atau kerutan. Ya, oke. Nah, ini adalah yang saat ini fenomena yang sangat lazim terjadi atau dialami oleh sebagian besar orang masyarakat Indonesia. Nanti banyak hal yang mempengaruhinya. Oke, next slide, Mas Angga. Nah, kenapa sih sebenarnya kita harus peduli lagi kepada kulit? Bukan hanya dari segi estetik ya, lebih enak dipandang gitu. Bukan hanya itu. Jadi kulit itu adalah ya, ini adalah penelitian terbaru di 2020. Kulit adalah tempat emosi dan ekspresi dari kesehatan, dari status kesehatan dan status kemakmuran seseorang, ya. Jadi bukan hanya pembungkus kulit luar, kali ini kulit adalah menunjukkan dari ekspresi dari status kesehatan seseorang. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi di awal, kalau misalnya oh ya, ada tanda kulit kering, mungkin bukan padahal misalnya pola hidupnya sudah sehat, makan buah dan sayur, tetapi kulitnya gampang kering. Keringnya itu sangat mengganggu gitu. Nah, itu bisa saja itu adalah sebagai signal dari gangguan di dalam organ tubuh, ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, bisa saja gangguan di tiroid, bisa saja gangguan di hati, ataupun di ginjal. Disebutkan bahwa warna, kemudian ketegasan, dan tingkat kelembapan kulit seseorang itu memberi signal dari physical statusnya. Jadi bukan hanya dia menambah percaya diri, bahwa kulit yang sehat itu menambah percaya diri, tetapi juga melambangkan dari status fisik seseorang, mencerminkan. Ya, jadi mulai sekarang kita mungkin harus aware apa yang tampak di luar kulit, ya, apa yang tampak pada permukaan kulit itu bisa saja tanda-tanda dari kelainan di organ. Jadi kalau kita nggak pernah merawat kulit, ya, kita tidak pernah taking care gitu, tidak pernah peduli, kita tidak akan menyadari tanda-tanda ini hadir. Ya. Nah, apalagi beberapa kelainan-kelainan kulit yang memang diantaranya adalah tanda-tanda keganasan, seperti beberapa waktu yang lalu ada cerita yang pernah di-share oleh seseorang penderita sarkoma survivor. Jadi dia adalah penyintas dari tumor ganas kulit. Ya. Sementara kalau kita bicara misalnya tumor ganas kulit, kita sebutkan, pemikiran kita pasti, oh iya, hanya di permukaan kulit, tetapi tidak. Nah, pada pasien yang tersebut, pada penderita tersebut, kansernya itu sudah menjalar sampai ke seluruh bagian tubuh sampai ke tulang. Ya, jadi saat ini mari kita terapkan prinsipnya bahwa kulit adalah tempat di mana ekspresi atau yang menunjukkan dari status kesehatan kita. Oke, ya. Next slide, Mas Angga. Nah, jadi kan kalau kita bicara tentang wrinkles atau kerutan, itu adalah kondisi di mana kulit kehilangan kolagen secara progresif, ya, yang menyebabkan berkurangnya elastisitas jaringan dan menurunnya kemampuan reproduksi sel. Ya, ini penelitian di tahun 2011. Nah, jadi kan kulit kita itu ya di bawah penyokong jaringannya itu dibangun salah satunya adalah dengan kolagen dan elastin. Jadi kalau kita bisa zoom, ini kondisi kulit yang sehat itu atau yang muda, kita bisa lihat di sebelah kiri, di lapisan dermisnya itu, di lapisan kedua dari kulit itu, jadi kolagen dan elastinnya itu rapat, sehingga permukaan kulitnya kencang, ya, kompak. Sementara pada kulit yang sudah mengalami penuaan, itu kolagen dan elastinnya itu rusak. Ya, kita bisa lihat
sehingga permukaan kulitnya itu bergelombang atau berkerut. Oke. Nah, jadi penyebab dasar dari kerutan itu adalah kehilangan kolagen secara progresif. Oke. Bagaimana hal ini terjadi? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, penyebab kerutan itu ada dua. Yang pertama itu adalah proses alami atau penuaan atau natural aging, ya. Seiring bertambahnya usia, jadi produksi kolagen pada tubuh manusia itu sangat menurun. Ya, sangat menurun dan kemampuan reproduksi selnya, regenerasi selnya juga sangat menurun. Kemudian ada juga karena faktor genetik. Jadi dia tidak berkaitan dengan usia. Nah, selain itu ada lagi faktor ekstrinsik, yaitu faktor yang berasal dari luar tubuh, seperti merokok, kemudian paparan sinar matahari, UVA dan UVB, kemudian namun pada kasus kita tahu sendiri ya, ada sinar UV itu ada UVA dan UVB, dan ada lagi sekarang UVC. UVA itu dia menyebabkan aging, jadi dia merusak kolagen, ya. Kemudian sementara UVB itu menyebabkan burning atau kulit terbakar. Kemudian penyebab lainnya kerutan itu ada lagi nutrisi yang buruk, misalnya karena kurang serat, ya, karena kurang serat sehingga kulit tidak terbantu nutrisi untuk kelembapannya. Kemudian ada lagi karena konsumsi alkohol berlebih, ya. Ini penelitian dari Bauman 2007. Oke, next slide, Mas Angga. Nah, kita lihat di sini, mungkin kalau kita lihat sekilas, ini adalah pathway dari terbentuknya si kerutan tadi. Tapi kita bisa bahaskan dengan sederhana, bahwa sinar UVA, UVB, infrared radiation, jadi radiasi sinar infrared, dan juga heat, ya. Heat ini adalah panas yang sangat panas, ya, panas yang bersuhu tinggi. Ya, ini seperti api itu sekarang masuk kepada UVC. Seperti api, kemudian dia las, ya, las. Kalau kita orang melas itu kan ada apinya. Kemudian dari kompor juga sekarang dimasukkan ke UVC. Ya, jadi dia terdefinisi sendiri. Nah, itu adalah faktor-faktor yang berasal dari luar tubuh. Kemudian ada lagi yang faktor lingkungan seperti merokok, kemudian dari polusi. Nah, apa yang dilakukannya di dalam tubuh? Inilah starting awalnya, ya. Apa yang dilakukannya? Jadi di tubuh dia memunculkan namanya reactive oxygen species. Inilah awalnya. Reactive oxygen species itu apa? Oksidan. Jadi teman-teman kan tahu ada oksidan, ada antioksidan. Oksidan itu adalah senyawa, ya, senyawa yang ada di permukaan. Saat ini kita bicara dengan pada kulit, dia senyawa molekul yang kehilangan salah satu elektronnya. Sehingga karena dia tidak lengkap, kan harusnya elektron dan proton itu berpasangan, ya. Nah, sehingga dia tidak lengkap, dia kemudian merusak sel, ya, merusak sel sampai pada akhirnya dia akan merusak atau menurunkan produksi dari kolagen, ya. Kemudian penurunan produksi kolagen itulah yang menyebabkan kerutan atau kulitnya menjadi kendur, ya. Nah, di sisi lain itu yang tadi dia kerutan dan kulit menjadi kendur. Di sisi lain, dia juga mempengaruhi dari produksi melanogenesis atau produksi dari pigmen kulit. Ya, nah kemarin ini kita sudah bicara. Nah kali ini kita hanya fokus di produksi dari kolagen atau yang menyebabkan terjadinya kerutan. Oke. Nah, next slide, Mas Angga. Nah, kemudian kita jenis-jenis kerutan itu, nah berdasarkan besarnya kerusakan kolagen itu dibagi dua. Nah, di sini nanti yang kita akan mulai mengidentifikasi. Yang ini harus gimana, yang ini harus gimana. Oke, yang pertama itu adalah dynamic wrinkle. Ini yang ringan, ya, yang ringan.
Dynamic wrinkle itu seperti expression line. Expression line itu seperti di wajah, kita berekspresi takut, cemas, sedih, bingung, tertawa, tersenyum. Ini kan memunculkan kerutan yang akan kembali ke bentuk asalnya setelah ekspresi atau emosi tersebut selesai. Ya. Nah, sementara yang static wrinkle itu, ini kerusakannya sudah semakin parah. Jadi kerusakan dari kerusakan dari kolagen itu sendiri dengan pertambahannya usia atau berulangnya kegiatan tersebut, dia bisa menjadi lebih dalam. Ya, misalnya kalau kita kan kalau dulu orang sebutnya tersenyum jangan terlalu lebar-lebar gitu. Nah, karena dia memang pengulangan dari ekspresi yang berulang tersebut, kemudian ditambah dengan pertambahan usia, dia akan menyebabkan kerutan itu menjadi dalam. Nah, sehingga walaupun kita sudah tidak berekspresi lagi, kerutan itu tidak kembali ke bentuk kulit asalnya. Kemudian dia dipengaruhi lagi gravitasi. Nah, biasanya static wrinkle ini sifatnya sudah berbentuk berupa cekungan atau lipatan atau fold. Ya, nah jadi kita bagi dua, ada yang dynamic dan ada yang static. Kalau kita bisa sederhanakan, ada yang ringan dan ada yang berat. Ya, dan dari sini juga nanti kita menentukan tata laksananya seperti apa yang harus dilakukan. Oke, baik. Next slide, Mas Angga. Nah, di sini. Jadi yang tadi facial wrinkles itu, misalnya kerutan di dahi, kemudian kerutan di antara alis atau front line, kemudian crossfit atau di sudut mata, kemudian bunny line, kemudian smile line, awalnya ada yang terbentuk dengan dynamic wrinkle. Artinya bisa kembali ke bentuk asalnya. Tetapi seiring dengan kerusakan kolagen yang semakin parah, dia akan bersifat seperti cekungan atau lipatan. Nah, misalnya antara garis dulu misalnya smile line, kemudian smile lines-nya itu garis senyumnya itu menjadi lebih dalam. Kita akan sebutnya nasolabial fold, ya. Kemudian ada lagi marionette lines, ya. Marionette lines itu adalah garis yang terbentuk di sudut bibir sampai menuju dagu. Biasanya ini dipengaruhi juga oleh gaya gravitasi dan pertambahan usia. Kemudian ada lagi yang kerutan di leher, neckline, ya. Nah, teman-teman sekarang udah bisa melihat nih di cermin kerutannya kembali atau tidak, ya. Tetapi rata-rata yang tidak kembali itu misalnya tear tubes, ya. Tear tubes itu adalah kerutan yang muncul ya di antara bawah mata sampai dengan ke area pertengahan bagian middle daripada wajah. Saya punya nih. Nah, jadi misalnya antara lipatan ya yang sudah terbentuk lipatan maupun yang hanya masih berupa dynamic wrinkles yang bisa kembali ke awal, nanti di situ adalah berat ringannya tindakan. Jadi kalau misalnya kalau dia sudah berupa lipatan, kita membutuhkan tindakan yang bersifat intervensi yang lebih yang tidak hanya bersifat di permukaan. Misalnya seperti botox, filler, seperti itu. Ya, nanti selanjutnya kita akan berbicara tentang tata laksana apa yang akan dilakukan. Oke, next slide, Mas Angga. Oke, nah pencegahan dan penanganan, saya berkali-kali sebutin bahwa sunblock is a must. Ya, sunblock is a must. Karena apa? Karena tadi kan kerusakan kerutan itu, ya, kita kesampingkan dulu tentang pigmentasi, bahwa kerutan itu disebabkan karena kerusakan kolagen. Apa yang merusak kolagen dan elastin itu? Yang merusak kolagen itu dan elastin itu adalah sinar UV, ya, sinar UV, UVA dan UVB. Dalam hal ini kerutan disebabkan oleh UVA.
Nah, kemudian sekarang pengetahuan terbaru juga menyebutkan bahwa kolagen itu tidak hanya dirusak oleh sinar UV, tetapi kolagen itu juga dirusak oleh radiasi infrared, kemudian panas yang berlebihan, ya. Karena sifatnya UVA ini bisa menembus kaca, jadi walaupun kita di dalam ruangan, sebaiknya tetap menggunakan sunblock di siang hari atau sepanjang matahari masih terbit. Karena radiasi dari sinar UVA ini bisa menembus kaca. Jadi dia kalau dia bertransmisi ibaratnya mengalir, radiasi itu bisa mengalir sampai ke ruangan yang tertutup sekalipun. Ya. Nah, jadi saat ini pemahaman kita kalau dulu pakai sunblock atau pakai perlindungan fisikal seperti topi, payung, oke lah di luar ruangan. Kemudian kita juga dulu kebanyakan menganggap bahwa sunblock itu diperlukan hanya ketika saya berada di luar rumah. Ternyata tidak, ya. Karena berkembangnya teknologi dan pengetahuan mengetahui bahwa transmisi radiasi dari sinar UV itu bisa menembus kaca dan masuk ke dalam ruangan, tertutup sekalipun. Jadi yang pertama dasarnya adalah sunblock. Jadi kalau selama ini sudah malas-malasan menggunakan sunblock, sekarang mindset-nya diubah, sunblock is a must. Ya, sunblock is a must. Kalau ditanya, sekarang yang terbaik menggunakan sunblock atau sunscreen, sebaiknya untuk proteksi yang optimal dan maksimal itu adalah sunblock. Ya. Nah, kemudian yang kedua penggunaan antioksidan. Nah, tadi kan kita udah bicara bahwa sebelum kolagen itu dirusak, ya, sebelum kolagen itu rusak, kemudian fungsinya menurun, yang terjadi adalah terbentuknya reaktif oksigen spesies di kulit, ya, oksidan, terbentuknya oksidan, ya, yang kemudian merusak kulit, kemudian mempengaruhi produksi kolagen yang sehingga produksi kolagennya menjadi rusak dan menurun. Ya. Nah, di sini diperlukan antioksidan. Nah, makanya kalau selama ini kan kita tahu apa sih antioksidan, di mana-mana antioksidan. Ya, bicara apa antioksidan, bicara ini antioksidan. Antioksidan itu yang melawan oksidan. Oksidan itu yang menyebabkan kerusakan pada sel, ya. Mulai dari tingkat sel dia merusaknya. Jadi, sekarang mungkin teman-teman sudah bisa memahami bahwa antioksidan itu adalah yang membantu sel terlepas membantu sel dari kerusakan yang disebabkan oleh oksidan. Ya, jadi sekarang tahu oksidan versus antioksidan. Ya, oke. Next slide, Mas Angga. Nah, kalau kita bicara pada secara keseluruhan, salah satu antioksidan yang paling kuat saat ini adalah the mother of all antioksidan, itu adalah glutathione. Ya, dia induk dari segala antioksidan, memperbaiki kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas dan efek buruk sinar matahari. Nah, kemudian itu dia punya efek-efek yang lain seperti mencerahkan, kemudian melembabkan, dan menjaga elastisitas kulit. Ya, nah, salah satu kandungan antioksidan ini terdapat pada sensesuru, dan ini merupakan antioksidan yang sangat populer saat ini. Ya, karena efektivitasnya dan bekerja lebih baik. Makanya dia disebut sebagai ibu dari semua antioksidan. Next slide, Mas Angga. Nah, jadi salah satu manfaat anti-glutathione tadi yang kita sebutkan, dia sebagai antioksidan yang memperbaiki dan mencegah kerusakan pada sel yang ditimbulkan oleh oksidan. Kemudian dia juga menghaluskan kulit, ya. Kemudian dan mempercepat proses penyembuhan luka. Di sini kita bisa lihat hasil dari penelitian bagaimana glutathione itu memperbaiki wrinkles ini, gambar yang di tengah yang saya zoom, ya. Ini dalam perubahannya dalam minggu pertama dan kedua, yang ditandai yang merah-merah itu adalah perbaikan. Nah, jadi secara penampilan tampakan luar, ya, secara skin analysis juga sudah terbukti bahwa glutathione itu mampu memperbaiki kerutan, ya, dengan mempercepat proses pembentukan kolagen yang telah rusak. Oke. Nah,
Kemudian kita bisa juga lihat uji klinis Sensesuru selanjutnya itu bahwa dia mempercepat dari sintesis kolagen. Ya. Nah, kemudian perubahan tekstur dan elastisitas kulit itu juga mengalami perubahan yang signifikan dari minggu 0, minggu pertama sampai dengan minggu kedua. Ini jauh sekali perubahannya, makanya saya percaya bahwa kandungan antioksidan yang dikandung oleh Sensesuru itu sangat powerful, karena ini sudah di-compare ya, sudah dibandingkan dengan kontrol lain ya. Kontrol lain itu bisa saja, karena di sini tidak disebutkan, jadi kontrol lain itu bisa saja berisi antioksidan yang berbeda atau malah antioksidan yang sama dari kosmetik, dari brand atau produk yang berbeda. Ya, kita lihat dia perubahannya sangat signifikan sekali. Oke. Nah, tentunya di sini kita bicara untuk perubahan yang seperti ini, pastinya kita bicara mengenai kerutan yang sifatnya dynamic ya, yang masih bisa kembali. Sementara kalau kerutan yang sifatnya sudah statis, yang berupa cekungan dan sudah tidak kembali ke bentuk asalnya, dia membutuhkan waktu yang lebih panjang dari ini. Oke, ataupun dia membutuhkan tindakan yang bersifat intervensi lebih dalam. Oke, next slide Mas Angga. Nah, tadi kan kita sebutkan bahwa munculnya oksidan itu disebabkan oleh beberapa faktor, ya, sehingga apa yang dilakukan oleh reaktif oksigen species atau oksidan tadi dia menyebabkan kerusakan pada sel. Nah, di dalam Sensesuru sendiri ada yang namanya epidermal growth factor, salah satu bahan yang sudah memenangkan Nobel karena memang terbukti, kemudian dan kemudian sangat efektif dalam perbaikan sel. Sensesuru terkandung di dalam Sensesuru terkandung salah satu zat ini namanya EGF atau epidermal growth factor. Nanti kita bisa lihat ini aktivasi pada sel kulit. Jadi pada kasus ini kan tadi si reaktif oksigen species atau oksidan itu menyebabkan kerusakan pada sel, sehingga proses biologi sel menjadi rusak sehingga dia tidak dapat memproduksi kolagen yang sebagaimana mestinya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa EGF tadi dia terbukti mengaktifasi sel pada kulit, jadi memperbaiki kelembapan pada kulit. Dan di sini adalah p-value-nya, bisa kita lihat di atas itu, p-value-nya itu adalah 0,005, artinya bahwa ini hasil penelitian ini sudah merupakan bukti yang cukup kuat, ya. Dulu saya pernah bicara mengenai p-value itu apa, kalau kita membaca suatu hasil penelitian. Jadi apakah ini apakah ini bisa dipercaya? Iya, karena nilai p-value-nya juga sudah lebih dari 0,05. Jadi kalau misalnya ada di luar sana yang menyebutkan, oh ya, sudah diuji kemana gitu. Biasanya saya hanya berpatokan pada nilai p-value-nya. Ya, bahwa kalau suatu penelitian kemudian sudah muncul angka p-value-nya yang range-nya itu ada yang kalau dia sudah sangat kuat itu di atas 0,01. Biasanya kalau sudah di atas 0,01 itu sudah masuk kategori obat biasanya. Karena sudah fix pasti. Nah, kemudian kalau p-value-nya di bawah dari 0,05, di bawah dari 0,005 masih meragukan. Oke. Next slide Mas Angga. Nah, kemudian tadi kita udah bicara penanganannya apa saja, ya. Kita sebutin dari awal tadi, kita pakai sunblock, kemudian antioksidan. Nah, kemudian ada lagi. Nah, di dunia kulit dan kecantikan sendiri, derivat vitamin A ini adalah pilihan utama, ya. Pilihan utama untuk mengatasi kerutan, ya. Nah, derivat vitamin A itu misalnya tingkatan yang paling rendah itu ada retinol, ya. Kemudian ada lagi retinaldehyde gitu. Kemudian ada retinoid sampai dengan tretinoin.
Nah, cuman ada yang sangat yang sangat tidak nyaman dengan penggunaan derivat vitamin A ini. Dia sifatnya iritatif. Misalnya saja retinol. Retinol itu masuk ke dalam golongan kosmetik, ya. Dia relatif aman dan kerjanya relatif aman dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Tetapi kerjanya juga membutuhkan waktu untuk mencapai hasil yang maksimal atau optimal. Nah, retinol sendiri pun yang rendah itu masih memiliki efek samping. Efek sampingnya itu adalah dia iritatif. Jadi dia sangat menyebabkan kulit kering, kemudian kering, mengelupas seperti itu dan tidak nyaman untuk digunakan. Tetapi kalau dibandingkan antara retinol yang sifatnya yang tergolong pada kosmetik dibandingkan dengan retinoin yang sudah masuk golongan obat, ini masih lebih nyaman penggunaan dari retinol, ya. Untuk teman-teman ketahui, kalau misalnya sudah golongannya, saya sebut golongannya kosmetik, berarti itu sudah bernotifikasi POM, ya. Artinya aman untuk dijual bebas, kemudian dan aman untuk digunakan tanpa supervisi atau tanpa pengawasan dari seorang ahli atau expert atau dokter. Nah, kemudian ada lagi yang turunan dari vitamin A ini namanya tretinoin atau obat. Ini sudah masuk golongan obat, harus diperoleh dengan obat dokter. Ini sangat iritatif, ya, sangat iritatif. Kemudian kerjanya lebih singkat dibandingkan retinol tadi, tetapi ini bukan untuk penggunaan jangka panjang, ya, bukan untuk penggunaan jangka panjang. Nah, derivat vitamin A ini fungsinya itu meningkatkan produksi kolagen, memang secara nyata, ya. Tetapi karena tadi efek-efek yang kurang nyaman dari penggunaan derivat vitamin A ini pada kulit-kulit, terutama kulit-kulit yang sensitif, akhirnya banyak sekali alternatif-alternatif yang dicari, ya, yang ditemukan untuk dijadikan sebagai alternatif derivat vitamin A, ya. Derivat itu turunan, ya, vitamin A. Jadi mulai retinol sampai ke bawah, semakin dia turunannya semakin rendah, sifatnya semakin agresif, tetapi kerjanya juga semakin kuat dan efek sampingnya semakin besar, ya. Alternatifnya apa? Ini yang terbaru, ya. Penelitian terbaru di tahun 2020 dari Gabriel Aguera Cruz et al. Dan teman-teman, hydrolyze kolagen dengan ukuran molekul 500 sampai dengan 1300 DA. Ya, ini DA itu adalah ukuran berat molekul, ya. Dapat menembus kulit dengan baik dan merangsang pembentukan kolagen. Nah, jadi salah satu alternatif dari derivat vitamin A ini saat ini adalah hydrolyze kolagen, atau juga zat lain yang saat ini juga aktif digunakan sebagai derivat vitamin A. Kalau teman-teman tahu atau pernah dengar namanya bakuchiol. Bakuchiol itu masih tergolong dari oil, essential oil, tetapi itu juga efeknya masih terasa sangat mengeringkan. Masih ada efek kering, tapi masih jauh lebih baik dibandingkan daripada turunan vitamin A, ya. Nah, hydrolyze kolagen ini ditemukan dapat menembus kulit dengan baik dengan syarat, ya, 500 sampai dengan 1300 DA ukuran partikelnya. Kemudian dia merangsang pembentukan kolagen, tetapi dia sangat minim efek samping, bahkan dia bersifat melembabkan. Tetapi harus dicatat, ya. Satu lagi catatannya adalah hydrolyze kolagen, ya, bukan hanya kolagen sembarang kolagen, ya, karena kolagen yang belum terhidrolisa atau kita sebutnya adalah kolagen hidrolisat yang itu belum berukuran 500 sampai dengan 1300 DA itu tidak dapat menembus kulit. Jadi harus dalam bentuk hydrolyze kolagen, ya. Harus dalam bentuk hydrolyze kolagen dengan ukuran molekul 500 sampai dengan 1300 DA. Oke. Next slide, Mas Angga. Nah, salah satu kandungan utama dalam sensesuru itu hydrolyze kolagen, ya. Kita akan lihat berapa ukurannya. Hydrolyze kolagen yang dikandung oleh sensesuru itu memiliki ukuran partikel terkecil 500 DA, ya. Nah, tadi disebutkan oleh penelitian terbaru yang dapat menembus kulit, penetrasi ke dalam kulit secara secara optimal
dan merangsang pembentukan kolagen itu yang ukurannya 500 sampai dengan 1300 DA. Jadi hydrolyze yang dikandung oleh si sensesuru ini dia masih dapat digunakan sebagai alternatif dari derivat vitamin A atau turunan vitamin A. Nah, selain itu, hidrolysis kolagen itu juga sifatnya direct antioksidan. Jadi menyumbang elektron yang hilang kepada radikal bebas. Teman-teman ingat ya tadi yang disebabkan oleh faktor-faktor UV, kemudian polusi lingkungan, kan yang pertama terjadi muncul itu adalah terbentuknya ROS ya. Nah, kemudian ROS ini adalah oksidan. Oksidan itu adalah atom atau molekul yang kehilangan salah satu elektronnya, sehingga dia sifatnya merusak sel-sel yang lain. Nah, di sini hidrolysis kolagen, jadi ibaratnya sebelum lu merusak sel-sel gue, nah ini dia direct antioksidan, jadi dia menyumbang elektron yang hilang kepada radikal bebas tadi, sehingga sel tadi radikal bebas yang sifatnya merusak itu sudah menerima satu sumbangan elektron yang hilang, sehingga dia tidak sampai menyebabkan kerusakan pada kulit. Ya, ini sifat unik sekali dari hidrolysis kolagen. Jadi dia direct antioksidan. Nah, kemudian dia juga menyumbang mengunci kelembapan pada kulit, dia moisturizer. Nah, dia juga memicu proliferasi sel, ya, siklus pengulangan hidup sehingga sel mempertahankan kenyalaannya. Ini tadi karena sifatnya yang bisa menembus atau bisa penetrasi dengan baik ke dalam kulit. Tapi harus diingat, bukan sembarang kolagen, harus hydrolyzed kolagen. Oke. Nah, kemudian selain itu ada yang digunakan lagi untuk mencegah dan memperbaiki munculnya kerutan ini, antara lain adalah alpha hydroxy acid. Ya. Nah, di dalam sensesuru juga dia mengandung alpha hydroxy acid dengan konsentrasi rendah sehingga aman digunakan setiap hari, yang juga berfungsi untuk membantu merangsang pembentukan kolagen. Oke, next slide, Mas Angga. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Jadi selama ini saya dapat beberapa teman-teman itu mengeluhkan, oh setelah pakai sensesuru muncul jerawatan, setelah pakai sensesuru mukanya menjadi mengelupas atau seperti apa. Nah, kemudian ada lagi pertanyaannya biasanya berawal dari sini. Ketergantungan. Ini ketergantungan nggak, Dok? Menyebabkan ketergantungan nggak, Dok? Jadi kita bagi dulu mindset-nya. Ketergantungan seperti apa yang dia sebutkan. Nah, satu, sebenarnya kalau misalnya kulit kita itu kan bertambahnya usia, kulit kita itu kan mengalami penurunan ya. Kemampuan regenerasi selnya berkurang, kemudian dia produksi kolagennya juga berkurang. Jadi kalau dia adalah suatu kebutuhan, karena memang kondisi kita, menurut saya bukan ketergantungan. Ya. Nah, misalnya seperti ini, yang kadang-kadang orang bilang sebutin, oh kulitnya kering, kemudian dirawat menjadi lebih baik, kemudian dihentikan, kemudian kulitnya menjadi kering. Ya, ini harus dibedakan. Nah, kemudian rata-rata ini adalah golongan kosmetik, kemudian aman untuk penggunaan jangka panjang. Jadi kalau dia sebab yang dimaksudkan itu adalah ketergantungan karena kebutuhan, ya kita bedakan saja antara terawat dengan tidak terawat. Ya, di bawah sini adalah kode notifikasi dari sensesuru yang merupakan golongan kosmetik, bukan golongan obat, sehingga aman, sehingga tidak dapat menembus pembuluh darah dan sawar plasenta, sehingga aman digunakan oleh ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, ada lagi ketergantungan yang mungkin dimaksudkan adalah seperti ini. Jadi kulitnya kering, kemudian dirawat, kemudian dihentikan, kemudian kulitnya menjadi lebih kering, kemudian muncul ruam, lebih parah pokoknya, muncul jerawat yang lebih parah. Ini bukan karena ketergantungan, tapi ini adalah rebound effect ya. Rebound effect itu artinya begini. Karena penggunaan satu bahan kosmetik satu bahan untuk skincare selama ini yang dalam jangka panjang ya, yang harusnya tidak digunakan untuk jangka panjang, sehingga menyebabkan
kulit kehilangan kemampuan alaminya untuk beregenerasi. Akhirnya dia seperti orang putus obat. Pernah tahu ya, orang yang mengkonsumsi obat-obatan, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, narkoba seperti itu, kemudian obatnya dihentikan, orangnya menjadi sakau, ya, orangnya menjadi sakau. Nah, itu namanya withdrawal effect pada penyalahgunaan narkoba, ya. Nah, tetapi hal ini juga ditemukan pada kulit. Jadi misalnya kalau ada kata jadi misalnya kalau suatu kondisi kulit, kemudian kulitnya kering, dirawat, kemudian dihentikan, kemudian kulitnya malah menjadi lebih parah kondisinya daripada kondisi awal, ini bisa saja rebound effect, ya. Tetapi ini disebabkan oleh rata-rata disebabkan oleh bahan-bahan yang dikategorikan sebagai obat, ya, bukan yang bernotifikasi POM. Bahan-bahan yang seperti obat ini sebenarnya beberapa bahan-bahan tertentu seperti yang kita sebutkan tadi di awal, ada tretinoin, itu aman-aman saja digunakan untuk penggunaan pada kulit sesuai dengan kebutuhan, tetapi bukan untuk penggunaan jangka panjang. Karena jika digunakan untuk jangka panjang, kulit akan kehilangan kemampuannya, ya. Karena beberapa jenis-jenis bahan ini kategorinya itu tergantung dari jenis bahan yang digunakan dan berapa lama. Tetapi sifatnya bukan untuk jangka panjang, dia hanya aman untuk penggunaan jangka waktu tertentu. Nah, ada lagi yang namanya penyalahgunaan bahan obat, ya. Misalnya beberapa kasus yang muncul saat ini, kalau teman-teman tahu bahwa ada satu produk yang ditemukan di lapangan, dia lotion pencerah, dia menggunakan kortikosteroid. Jadi efek samping dari kortikosteroid itu adalah cerah atau putih, tetapi penggunaannya salah. Misalnya kortikosteroid itu digunakan untuk perawatan radang, ya, pada kulit yang sedang meradang terbakar matahari ataupun karena radang alergi, dia boleh digunakan, tetapi bukan digunakan untuk kulit yang sehat, ya. Nah, kalau dia digunakan untuk kulit yang sehat, maka sel kulit itu akan kehilangan kemampuan biologis atau kemampuan naturalnya. Itu kita sebutnya withdrawal effect. Nah, jadi misalnya yang saya sering dapat kasus tuh penggunaannya seperti ini. Dia menggunakan sensei turu, kemudian beberapa hari kemudian muncul jerawat, ya, muncul jerawat. Nah, saya biasanya menelaah ke belakang apa yang digunakan oleh sebelum penggunaan sensei turu ini. Nah, biasanya pasien-pasien itu menggunakan bahan-bahan skincare yang berkategori obat, ya. Berkategori obat itu yang gampang dipahaminya adalah racikan seperti itu, yang berupa racikan yang telah digunakan bertahun-tahun. Kemudian dia stop tiba-tiba, kemudian dia gunakan sensei turu. Kemudian muncullah rebound effect ini tadi, tapi yang dia sebutkan sebagai penyebab itu adalah sensei turu. Tidak. Penyebabnya adalah, jadi begitu kita hentikan suatu bahan obat yang telah digunakan berkepanjangan, baru muncul efek-efek tadi ini. Karena kulit ibaratnya anak kecil selama ini sudah disuapin terus, tidak tahu makan sendiri, akhirnya dia seperti itulah, sel kehilangan kemampuan naturalnya, kemampuan biologis sel itu sendiri menghilang, akhirnya dia menjadi kondisi yang lebih parah saat suatu bahan tadi dihentikan. Tetapi mau tidak mau semua ini harus dilewati. Jadi misalnya kalau sudah menggunakan suatu bahan skincare yang berbahan dasar obat, dihentikan saja, tetapi harus siap-siap bahwa dalam masa perbaikan itu kulit akan masuk ke dalam fase yang mirip dengan breakout, ya. Muncul jerawat, kering, kemudian merah, perih. It's okay, nggak apa-apa. Kita sedang mengembalikan kemampuan sel kulit kepada kemampuan naturalnya, pada kondisi alaminya. Nah, di sini misalnya apa yang bisa dilakukan? Kita bisa memberikan bahan-bahan yang masih berkategori kosmetik yang lebih ringan, ya. Salah satunya sensei turu bisa dilakukan untuk mengurangi merahnya, mengurangi radangnya, sambil pelan-pelan memperbaiki kerusakannya. Tetapi karena
golongan kosmetik dan golongan obat itu kerjanya berbeda, tidak bisa disamaratakan. Jadi memang kalau namanya golongan kategori obat, dia akan bekerja singkat ya. Bekerja begitu diberi 2-3 hari pasti sudah akan sudah akan pulih. Tetapi kosmetik tidak begitu. Dia masih membutuhkan waktu tergantung seberapa parah kerusakan yang telah terjadi. Gitu. Nah, tapi tetap harus di mindset harus kita tanamkan bahwa segala sesuatu yang berkategori obat, termasuk dalam hal ini adalah bahan skincare, bahan obat yang digunakan untuk skincare tidak digunakan untuk jangka panjang, ya, tidak digunakan untuk jangka panjang. Jadi saya biasa bertanya begitu, ketergantungan mana yang Anda sebutkan? Jadi apalagi dia termasuk penyalahgunaan bahan obat, ya, sehingga muncul efek putus tadi, withdrawal, efek penarikan atau withdrawal effect. Itu juga seperti itu. Masa-masa downtime ini harus memang dilewati. Nah, jadi kalau teman-teman memang di lapangan, jadi misalnya menemukan kasus seperti itu, menggunakan bahan dasar yang sifatnya kosmetik, kemudian salah satunya sensei suruh, kemudian timbul breakout, teman-teman bisa menelaah apa yang digunakan selama ini, ya. Tetapi kalau memang begitu dia menghentikan dari bahan obat, kemudian dia menggunakan sensei suruh, kemudian dia menggunakan bahan obat, kemudian dia menghentikan dan menggunakan sensei suruh, ya, kemungkinan rebound effect ini akan muncul. Mau tidak mau ini harus dilewati. Ini adalah masa downtime untuk kita mengembalikan kepada kemampuan alami kulit itu sendiri. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di lapangan. Seperti itu ya. Oke, next slide, Mas Angga. Nah, yang selanjutnya apalagi yang bisa kita lakukan untuk membantu memperbaiki kerusakan sel ini, membantu memperbaiki keriput ini. Jadi kalau misalnya pada kondisi wrinkle atau keriput, produksi kolagennya sudah sangat berkurang, sudah sangat rusak, kemudian akhirnya kulit menjadi kering. Ya, salah satunya kita berikan kelembapan. Ya, ini hanya untuk mendukung, ya, tidak serta-merta memperbaiki langsung, tetapi dia mendukung untuk perbaikan wrinkles tersebut. Nah, moisturizer agent-nya itu harus komplit ya, harus ada humectant, harus ada emollient, dan harus ada occlusive. Itu pernah kita bicarakan pada tema hydration pada Zoom beberapa waktu yang lalu. Ini ketiganya ini dikandung oleh sensei suruh. Biasanya ini kandungan moisturizer agent yang komplit seperti ini dia terpisah-pisah. Ya, pada sensei suruh dia dikandung dalam satu produk skincare. Kemudian selanjutnya ini adalah peeling, yang dimaksudkan di sini adalah chemical peeling. Ini sifatnya untuk merangsang produksi kolagen dan kemudian mempercepat pergantian proses sel kulit mati. Ini dilakukan oleh dokter. Kemudian ada dermabrasi juga. Kemudian ada botox dan filler. Ini tadi kalau memang sudah kerusakan kerutannya itu sudah semakin dalam dan semakin besar, akhirnya dia tidak kembali lagi ke bentuk normalnya kulit, akhirnya dia sudah menjadi static wrinkles, dan kita butuhkan botox dan filler. Ini juga dikerjakan oleh dokter sesuai dengan tingkat keparahan dari static wrinkle yang terjadi. Kemudian ada laser, kemudian ada plastic surgery atau operasi plastik, kemudian ada perbaikan lifestyle. Nah, perbaikan lifestyle tadi bisa mulai dari penggunaan sunblock yang teratur, kemudian penggunaan moisturizer, kemudian dia nutrisinya diperbaiki, kemudian menghindari rokok dan alkohol seperti itu. Ya. Nah, jadi penting untuk kita feed your skin now, kita kasih makan, kita beri makan kulit kita, karena jangan menunggu kerutan itu datang, ya. Tidak ditunggu pun dia sudah on the way. Ya. Oke. Ya. Next slide, Mas Angga. Oke, ya. Sekian dari saya, mungkin bisa bermanfaat dan membantu teman-teman yang ada di lapangan. Oke. Ya. Ya, sudah selesai, Mas Angga.
Oke, Dok. Oke. Sudah selesai presentasinya. Mungkin kita mau tanya jawab ya, Dok, biar kebiasaan. Boleh, boleh, boleh. Oke. Ada yang mau tanya nggak nih, teman-teman, tentang yang tadi dijelasin sama Dokter Kiki? Nih, ada pertanyaan pertama, Dokter. Dok, kalau misalkan mau ngilangin flek hitam itu dan setelah pakai sensei suruh itu tetap harus pakai sunblock nggak sih? Tetap wajib. Jadi kalau misalkan iya pun ada jeda waktunya nggak sih, Dok? Jadi gini, saat ini salmon DNA itu sedang on the way, ya, ibaratnya sedang on the way, sedang diteliti kegunaannya sebagai UV filter, ya, tetapi belum established, maksudnya belum resmi nih bahwa salmon DNA itu memiliki UV filter properties, ya, atau kegunaan sebagai UV filter. Jadi jadi saat ini penggunaan sensei suru itu setelahnya harus wajib tetap menggunakan sunblock, ya. Tetapi memang sedang dalam penelitian bahwa salmon DNA memiliki diklaim memiliki efek UV filter atau memiliki proteksi terhadap UV, tapi saat ini masih berupa penelitian, ya, belum suatu penemuan yang lengkap. Jadi untuk saat ini setelah penggunaan sensei suru tetap wajib menggunakan sunblock. Oke, ada yang tanya lagi, Dok. Dok, sensei suru bisa bantu menghilangkan melasma nggak? Ya, karena kan efeknya tadi salah satunya adalah dari glutathione itu sendiri yang bisa mencerahkan kulit, ya, antioksidan. Jadi kalau ditanya bisa untuk perawatan melasma, ya, boleh, bisa. Oke. Dok, saya pakai sensei suru kenapa mukanya tambah hitam nih? Ini biar saya yang jawab. Mungkin bener nggak sih, Dok? Ini mungkin ya. Kenapa? Kayak misalkan dia pakai sensei suru, dia tetap hitam ya karena mungkin setelah pakai sensei suru dia tahu ya mungkin tetap kerja lapangan di luar kena matahari apa segala macam gitu ya. Walaupun kita pakai kayak begitu, tapi kalau misalkan contoh kita cuma pakai sensei suru sekali nih di pagi, terus keluar sampai sore gitu kan di luaran nggak pakai jaket mungkin atau benar-benar yang kena panas matahari terus, ya itulah. Bener nggak sih, Dok? Apa bener ada efek samping pakai sensei suru terus warna hitam atau apa gitu? Yang pasti dia tidak mengandung bahan yang bersifat menghitamkan, ya, atau dia tidak mengandung bahan yang bersifat menyebabkan PIH atau post inflammatory hyperpigmentasi seperti yang kita bahas di minggu sebelumnya. Jadi yang harus dipertanyakan adalah mukanya menjadi lebih hitam, ini compare-nya kemana? Compare-nya, perbandingannya apakah kepada saat kondisi kulitnya itu menggunakan misalnya bahan-bahan skincare berbahan dasar obat, ya pasti. Kan tadi kita bedakan mana yang kerjanya obat, mana yang kerjanya adalah kosmetik, seperti itu. Nah, kemudian ditambah lagi mungkin selama ini, ataupun bisa jadi selama ini dia tidak menggunakan apa-apa, tapi dia teratur menggunakan sunblock. Kemudian saat sudah menggunakan sensei suru, dia malah tidak teratur menggunakan sunblock. Artinya perlindungan kulitnya tidak optimal. Sementara si produk tadi, sensei suru tadi kan sedang mengerjakan suatu proyek nih, memperbaiki sel kulit, mempercepat dari glutathione-nya, kemudian dia mempercepat turnover atau pergantian sel kulit mati dari AHA-nya. Nah, akhirnya sementara dia sedang bekerja tetapi dia tidak dilindungi, kulitnya menjadi lebih gelap. Atau pada kasus-kasus yang sering terjadi adalah dia ada flek, tetapi karena sebelumnya dia tidak menggunakan krim-krim perawatan, flek tadi itu tidak terlihat karena antara bagian flek yang merupakan bagian sel kulit yang sedang sakit, mengalami kerusakan, dibandingkan dengan kulit yang sehat, tone warnanya sama. Sementara begitu dia menggunakan sensei suru, kan salah satu sifatnya kan memperbaiki tone warna kulit, ya, yang mencerahkan. Jadi
kulit yang sehat lebih cepat, lebih duluan merespon terhadap si produk tadi sehingga warnanya lebih cepat naik, sudah lebih cepat cerah. Sementara bagian kulit yang ada fleknya kan sakit tuh, ya, dia agak lebih lambat meresponnya. Pastinya begitu kan? Kalau ada antara dua orang yang sedang berlari, yang satu sedang pincang, yang satunya normal, pastinya akan ada terlihat perbedaan. Jadi outstanding atau berdiri sendiri, dia akan menyebutkan, oh, flek saya berdiri sendiri, dok, bukan berdiri sendiri, karena flek itu sebenarnya sudah ada, tetapi karena kulit yang sehat merespon warna cerahnya itu lebih cepat duluan, makanya seolah-olah terlihat fleknya terlihat, padahal tidak. Gitu. Hanya bagian kulit yang lain saja yang duluan lebih cerah, karena dia lebih sehat dibandingkan bagian yang mengalami flek atau sel kulit yang sedang mengalami kerusakan. Ya, seperti itu. Oke, itu semoga menjawab ya teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan urutan pakai. Mungkin selama ini kita udah sering bahas, cuman nggak apa-apa. Ini kan pengetahuan untuk umum. Dok, boleh nggak dok di-sharing urutan pemakaian skincare? Mulai contoh dari pagi nih, pagi pakainya apa, baru kita aktivitas keluar. Malam pulang kita harus ngapain, baru tidur. Dan kalau bisa, ini ada yang nanya lagi, sunblock yang bagus apa? Ya Lumin lah. Lumin lah. Upselling banget ya saya. Enggak lah, maksudnya bolehlah mungkin dari dokter ada merek-merek yang mungkin dokter tahu ini bagus dan cocok nih kayaknya kalau untuk pribadi dokter. Mungkin sekalian bisa di-share, Dok. Oke. Nah, jadi yang kalau urutan untuk penggunaan krim itu misalnya di pagi hari setelah cuci muka ya, kita cleansing, kemarin itu kita pernah bahas sih, kemudian toner, kemudian kalau ada di rumah ada essence ya, essence itu dia konsentrasinya lebih daripada toner, tetapi dia masih di bawah serum. Jadi boleh menggunakan setelah toner, boleh menggunakan essence dulu, salah satunya Hanamai, kemudian setelah meresap baru menggunakan Sensesuru atau serum, kemudian menggunakan sunblock. Ya. Nah, kalau di malam hari setelah double cleansing, apa itu double cleansing? Mungkin bisa dicari tahu di Zoom kita sebelumnya. Malam hari setelah double cleansing, kemudian toner, kalau ada essence boleh dipakai kembali, kemudian dipakai serum. Oke. Nah, jika dia masih dia misalnya memiliki night cream atau krim malam di rumah, boleh digunakan setelah penggunaan serum. Ya. Nah, kalau misalnya di sini disebutkan, ada lagi pertanyaannya, apa benar ada yang menganjurkan lebih baik dipakai malam hari sebelum krim malam? Ya, urutannya itu kalau di malam hari dipakai sebelum krim malam. Kalau di siang hari sebelum sunblock. Nah, karena kandungannya di dalamnya tidak ada yang sensitif terhadap sinar matahari, oleh karena itu penggunaan Sensesuru ini aman digunakan di siang hari. Nah, ini sekalian saya jawab misalnya bahan-bahan yang agak sedikit sensitif terhadap matahari atau fotosensitif ya, itu salah satunya adalah vitamin C. Jadi makanya sebaiknya vitamin C itu digunakan di malam hari, terutama bentuk-bentuk vitamin C yang tidak stabil ya. Sekarang ini banyak sekali yang sudah terutama produk-produk impor yang sudah menggunakan vitamin C yang dalam bentuk stabil sehingga aman digunakan untuk siang hari. Kemudian bahan-bahan yang bersifat seperti derivat vitamin A, seperti yang saya sebutkan tadi, itu juga sifatnya adalah fotosensitif ya. Fotosensitif jadi lebih aman digunakan di malam hari. Tapi kalau Sensesuru dia tidak mengandung bahan-bahan yang terlalu sensitif terhadap matahari, jadi aman untuk digunakan di siang hari. Selama itu setelah penggunaan Sensesuru wajib dilindungi dengan sunblock. Oke, gitu Mas Angga. Mudah-mudahan menjawab. Oke, nah ini ada yang nanya juga, dok kenapa ya kok saya pakai produk dari Mailing Clinic dicampur dengan Sensesuru malah berutusan katanya kulitnya. Kalau dari Mailing Clinic, nah saya nggak tahu pasti apa yang digunakan, tapi yang saya mungkin kita bisa sebutkan begini, beruntusan itu bisa muncul seperti yang saya sebutkan tadi di awal. Mungkin sebelum menggunakan produk dari Mailing, sebelum menggunakan produk dari Sensesuru, coba lihat riwayat penggunaan krim sebelumnya. Ya,
Apakah sebelumnya sudah menggunakan penggunaan skincare berbahan obat dalam waktu jangka panjang? Nah, jika iya, maka saat ini yang dialami adalah rebound effect ya. Ini harus dilewati. Mau tidak mau ini harus dilewati untuk mengembalikan kemampuan alami sel kulit, kita kembalikan ke kemampuan biologisnya sel kulit. Seperti itu. Sebenarnya mungkin nggak bisa terlalu subjektif produk mailing ini juga ya. Sebenarnya sama aja. Iya, kita sama aja semua. Kondisi kulit ini loh dok, yang kondisi kulit tertentu ya kita bilang. Terus contoh, nih kita sebut merek deh. Contoh misalkan kita pakai produk RH atau apa gitu ya. Terus dicampur-campur apa kayak begitu tanpa mungkin ada prescription atau tanpa ada petunjuk dari dokter yang bersangkutan, yaitu bakal ada kemungkinan ya sangat mungkin terjadi. Ya, bisa. Seperti itu. Jadi kadang-kadang yang sering kita alamin itu adalah kita berfokus pada apa yang terakhir kita pakai, apa yang saat ini kita jalani. Sementara kita tidak lagi fokus pada apa yang telah kita lalui selama ini. Nggak bisa dibilang jelek, nggak bisa dibilang nggak cocok juga ya. Tergantung kulit manusia. Tergantung. Kulit dokter, kulit Anda beda. Terus kalau dia, apalagi kasus beruntusan dan komedo ini adalah kasus yang lumrah ya. Kapan saja bisa terjadi, dari faktor makanan, faktor istirahat, kondisi air, banyak sekali yang mempengaruhinya. Jadi pas kebetulan aja saat itu lagi menggunakan satu produk, akhirnya kita fokus pada produk itu. Padahal ini adalah multifaktor, ya, multifaktor. Tanda-tanda yang paling bisa mungkin yang lebih akurat yang bisa kita terima, misalnya setelah penggunaan produk A muncul alergi hebat. Ya, alergi hebat itu mulai ditandai dengan ruam, kemerahan, panas, kemudian apalagi sampai muncul seperti biduran, seperti itu tanda-tanda alergi. Nah, ini adalah tanda-tanda kita alergi terhadap suatu bahan yang ada di dalam produk yang sedang kita pakai. Gitu. Tapi kalau misalnya hanya munculnya beruntusan, komedo atau jerawat, ini adalah multifaktor. Ya, makanya kalau misalnya dia memang skincare yang biasanya produk-produk impor itu sebelum kita gunakan dia akan meminta kita untuk skin test dulu. Skin test itu tes di sebagian kecil kulit, bisa di belakang telinga, bisa di lipatan tangan kita tes, atau di bagian yang tidak terlalu terlihat, misalnya di dekat telinga seperti ini, kita tes dulu dan biarkan 24 jam untuk melihat ada atau tidaknya alergi ya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Nah, ini ada yang tanya lagi. Ini ada pertanyaan panjang. Iya, ini yang panjang. Yang mana tuh dok? Ini yang US. Saya dan teman-teman pasien dalam mata pasien banyak yang ujung-ujungnya rujuk poli kulit, masalah gatal. Saya dan teman banyak ujung-ujungnya rujuk poli kulit, masalah gatal, ronsil karena darah kotor, ganti pola makan, gaya hidup, kayaknya agak susah. Saya sudah coba usulkan usus-usus untuk bantu bersih daerah kotor, masih diperjuangkan. Dari sini nggak mau minta komen dokter aja sekitar pengaruh obat-obatan direct ke skin dan jalannya dari penggunaan obat ke kulit. Katanya juga kulit udah kayak brand selain lambungnya, kata second brand. Sorry kalau ruminannya. Oh iya. Oke. Iya, ini mungkin pertanyaannya dari itu. Jadi kalau kemarin kita bicara mengenai dari pencernaan, apakah pengaruhnya ke berbagai sumber, kemarin dengan dokter ini sudah dibahas dengan sangat jelas, dengan sangat detail sekali, sangat detail dibahas oleh dokter ini bahwa masalah pencernaan bisa terjadi di usus. Itu ada yang namanya leaky gut, kebocoran-kebocoran mikro atau halus itu juga bisa, sehingga toksin, bakteri bisa mempengaruhi organ masuk ke dalam darah dan mempengaruhi berbagai organ termasuk di kulit gitu. Jadi mudah-mudahan nanti bisa meyakinkan bahwa produk usukusi dan subarasi dapat menjadi pilihan ya, dapat menjadi pilihan untuk memperbaiki nutrisi. Kalau yang disebutkan pertanyaannya yang disebutkan seperti Mbak Esther. Nah, kemudian
komen dokter aja sekitar pengaruh obat-obatan direct ke skin dan jalannya dari penggunaan obat ke kulit. Yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kalau misalnya penggunaannya direct ke skin, bahwa itu harus digunakan dalam waktu tertentu, bukan untuk jangka panjang. Ya, misalnya penggunaan bahan-bahan obat ya yang langsung topikal ke kulit itu juga dalam waktu tertentu. Ya, dalam waktu tertentu, bukan untuk jangka panjang, karena kalau digunakan untuk jangka panjang, kulit akan kehilangan kemampuan biologisnya. Jadi kemampuan dia beregenerasi sendiri juga sudah mulai menurun, seperti itu. Akhirnya dia seperti efek rebound atau seperti efek withdrawal. Seperti itu, Mbak. Mudah-mudahan menjawab. Oke. Dok, untuk sensei suru sendiri, apakah bisa membantu menghilangkan flek yang udah menaun? Mungkin flek udah lama gitu loh, udah hopeless lah dok. Udah kayaknya nggak bisa. Kayaknya muka saya udah gitu. Oke, nah biasanya kalau flek-flek yang sudah menaun itu dilihat dulu ya. Memang harus penting untuk dikenali dulu ya. Itu flek itu sebenarnya apa gitu. Jangan sampai itu adalah salah satu tanda-tanda keganasan atau ke arah yang lebih buruk, itu yang kita takutkan. Nah, tapi kalau misalnya mau ditanya bisa apa tidak, sensei suru ini memiliki kandungan yang berfungsi, paten fungsinya juga berfungsi untuk menghambat produksi dari melanin gitu. Tetapi harus dipahami ya, pahami bahwa ini sensei suru adalah kosmetik ya. Izinnya adalah kosmetik, sifatnya adalah kosmetik, jadi dia butuh waktu untuk bekerja secara optimal di kulit, tidak cukup dalam 1-2 minggu. Tetapi kelebihannya yang lain adalah karena dia sifatnya bekerja lebih lembut di kulit, dia aman digunakan untuk jangka panjang, sehingga kulit tidak dipaksa untuk kehilangan kemampuan alaminya. Jadi dia bersifat suportif. Nah, kemudian apabila dibutuhkan tindakan yang lain bisa kita lakukan, misalnya konsultasi dengan dokter, bisa dengan laser, bisa dengan peeling, seperti itu, bisa dikombinasi ya. Nah, kemudian proses pasca dari tindakan itu sendiri juga sangat berpengaruh terhadap hasil ya. Jadi memang benar-benar harus dipatuhi. Oke, seperti itu Mas Angga. Siap. Oke, ada yang nanya lagi. Ini dari Bukus Dewi. Selamat sore dok, saya udah konsumsi Subarasi 3 minggu dan pakai sensei suru. Terus timbul jerawat-jerawat kecil. Masuk ke dalam fase apa sih dok? Maksudnya detox atau alergi atau emang ada nggak cocok atau apa gitu loh dok? Nah, jadi biasanya kalau misalnya selama saya sudah konsumsi Subarasi 3 minggu dan yang pakai sensei suru, saya kembali lagi tanya lagi tadi pertanyaan saya, apa yang digunakan selama ini gitu. Kalau selama ini sudah menggunakan skincare berbahan obat yang digunakan dalam jangka waktu panjang, kemudian saat ini di stop dan menggunakan sensei suru, ini adalah fase rebound, ya, fase rebound, di mana saat ini kulit akan masuk kepada fase untuk kembali ke kemampuan alaminya, ya. Memang ini memang harus dilalui. Nah, di sini sensei suru itu bekerja untuk meringankan keluhan-keluhan yang muncul. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, masuk ke fase rebound itu atau rebound efek itu muncul nanti jerawat, muncul kering sekali, perih, seperti itu, kemerahan. Nah, di sini sensei suru akan membantu meringankan keluhan-keluhan ini, ya. Nah, jadi seperti yang saya sebutkan tadi juga, saat ini konsumsinya Subarasi baru 3 minggu, pakai sensei suru, jadi jangan hanya fokus di sini gitu. What have you done before this? Gitu. Sebelum ini apa yang kita lakukan? Seperti itu. Nah, kalau misalnya efek detox, beberapa tidak ini munculnya jerawat itu ada 1-2 kasus ya, yang akhirnya karena memang dia orang yang cenderung berjerawat, tetapi seiring waktu dia tetap konsumsi dan menggunakan produk Subarasi dan sensei suru, akhirnya keluhan itu membaik ya. Tetapi rata-rata yang mengalami seperti ini, mengalami proses detox itu tidak di kulit ya. Misalnya dia merasa, misalnya orang yang mengalami gangguan pada susunan tulang, merasakan lebih sakit pada minggu-minggu pertama, tetapi kemudian konsumsi berlanjut, pada minggu selanjutnya sudah menjadi lebih baik. Nah, rata-rata yang saya temukan seperti itu. Nah, tetapi kalau misalnya pada kulit, kita juga harus lihat
Ya, kita tidak bisa berfokus pada apa yang kita pakai dan konsumsi saat ini, tapi kita coba lihat apa yang digunakan sebelumnya. Gitu. Kalau memang seperti yang saya sebutkan tadi, kira-kira sudah mengarah kepada efek rebound, tidak apa-apa, lalui saja. Ini adalah fase yang harus dilalui agar kulit kembali kepada kemampuan alaminya. Oke. Ya, seperti itu, Mas Angga. Oke, mungkin dari teman-teman apakah ada yang mau tanya lagi? Ini kayak pertanyaannya udah rada habis ya, rada habis. Ada yang mau tanya lagi, teman-teman? Mungkin tadi belum terjawab. Boleh. Nih pertanyaannya, Dok, kalau supaya ekonomis, bisa nggak sih Dok, kalau kulit sehat tapi pakai sensei suruh aja gitu loh? Kalau apa tadi pertanyaannya, Mas? Biar ekonomis, biar murah tapi masih tetap bisa cantik gitu loh. Bisa nggak sih, maksudnya pakai sensei suruh aja tanpa pakai yang lain? Apa ngaruh nggak atau efektif nggak gitu loh Dok? Sensei suruh saja. Jadi kalau misalnya tergantung pada, saya sebutkan tergantung pada kebutuhan kulit ya. Tiap orang itu kebutuhannya beda-beda, tergantung pada satu usianya. Misalnya kalau usianya sudah memang lanjut, kemudian kerusakan kolagennya sudah sangat besar, artinya dibutuhkan lagi tambahan yang lain. Tetapi yang menjadi basic skincare itu jangan dilupakan. Salah satunya adalah sunblock. Jadi jangan menganggap cukup pakai sunblock kemudian kulitnya jangan menganggap bahwa pakai sensei suruh saja tanpa penggunaan sunblock kulitnya sudah terlindungi, tidak ya. Gitu. Jadi kita bisa sesuaikan, kita adjust dengan kondisi kebutuhan kulit setiap orang. Oke. Gitu. Oke, kalau gitu, Dok, untuk pasca luka bakar, sebaiknya kapan harus pakai sensei suruh? Maksudnya dalam fase apa? Misalkan kan luka bakar tuh pertama pasti kulitnya melendung dulu, habis itu putih dulu mungkin ya, atau apa. Kayaknya di fase yang apa? Apakah sensei suruh itu mungkin, ini saya tambahin, hanya bisa untuk membantu menyamarkan luka bakar, atau bisa juga dipakai buat luka bakar? Oke, jadi kalau memang sesuai dengan tata laksana luka bakar dan luka lainnya, jika ada terjadi luka, bahwa kemungkinan untuk infeksi itu ada, ya. Jadi penanganan pilihan pertama itu adalah penggunaan antibiotik, itu adalah yang pertama. Kemudian saat kulit sudah kering dan mulai memasuki fase perbaikan, di situ boleh disertai dengan penggunaan sensei suruh. Nah, kalau saya kebetulan luka bakar nih ya, saya mau sharing pengalaman saya sendiri. Jadi, di awal pandemi dulu, saya itu awal banget tahun lalu itu awal-awal penggunaan Subarasi SOP 100 dan Utsukushi itu saya mengalami luka bakar. Luka bakar yang di sini luka bakarnya itu adalah memang tersiram minyak panas gitu. Tersiram minyak panas di kaki dan di tangan. Nah, kemudian pertolongan pertama yang saya lakukan hanya saya guyur dengan air dingin. Ya, itu salah satu tipsnya kalau kita kena air panas, diguyur dengan air dingin atau air dari keran juga bisa. Waktu itu saya mengguyurnya dengan air dari kulkas. Nah, kemudian saya tidak kemana-mana, jadi saya memang waktu itu memang awal-awal lockdown, jadi tidak ada keluar rumah. Saya jadi saya ingin melihat potensi dari SOP 100 dan Utsukushi. Jadi saya tidak memberikan salep apapun kepada luka bakar itu. Ini jangan dicontoh ya. Ini saya mau sharing pengalaman. Karena saya memang mau lihat sendiri. Saya tidak berikan itu, tapi saya tetap konsumsi SOP 100 dan Utsukushi. Kemudian yang terjadi adalah luka mengering sendiri. Ya, luka mengering sendiri. Mengering sendiri tanpa terbentuknya gelembung, tanpa itu mengering sendiri menghitam, hari ke-5 atau hari ke-6 itu mengelupas sudah sempurna. Terus tidak ada lagi bekasnya kemarin di tangan. Nih. Nah, jadi itu jadi bisa disesuaikan dengan kondisi kulit masing-masing. Kalau memang dia di rumah ada
Subarasi Utsukushi boleh dikonsumsi. Kemudian kulit itu kulit itu sangat personal, begitu juga proses penyembuhan dari suatu luka itu juga sifatnya personal. Ada orang yang cepat sembuh, ada yang enggak. Tetapi memang tetap harus dipatuhi bahwa aturan dasar pertama pada setiap luka adalah penggunaan antibiotik. Itu yang paling wajib. Kemudian nanti bisa diresepkan oleh dokter yang terdekat. Kemudian apakah bisa digunakan sensei suru? Bisa saat sudah mulai masuk proses penyembuhan. Ya. Nah, kemarin kita juga di-sharing oleh klinik Mei-Ling Lee bahwa dia adalah luka yang dibuat ya. Luka yang dibuat itu seperti yang di-sharing kemarin itu adalah yang pasca laser ya, pasca laser ablatif. Jadi kalau laser ablatif itu dia sifatnya di permukaan kulit dia jarang sekali sampai ke pembuluh darah ya, tetapi dia sifatnya heat, panas ya. Nah waktu itu Mei-Ling Lee menggunakan sensei suru untuk membantu proses penyembuhannya dan hasilnya baik ya. Tetapi itu adalah luka yang disengaja, luka yang terarah, kemudian dia dilakukan oleh mesin, kemudian dia tidak sampai ke pembuluh darah. Gitu. Tapi kalau misalnya luka-luka yang didapat sendiri di rumah, sebaiknya memang pilihan pertama adalah antibiotik untuk mencegah infeksi. Jangan sampai nanti begitu ternyata ada luka, dia menggunakan sensei suru, belum menggunakan antibiotik, kemudian terjadi infeksi, malah yang disalahkan sensei suru. Padahal penanganannya yang tidak tepat. Seperti itu. Mudah-mudahan membantu ya. Oke, thank you dok sharingnya. Sama-sama. Oke, nah ini ada yang tanya lagi. Tolong sampaikan ke dokter setelah operasi debridement gitu dokter. Ya, itu pembersihan luka. Oke, sekarang sudah kering. Kapan bisa dipakai sensei suru? Sekarang saya nih lagi posisinya konsumsi suba sama utsu. Rutin nggak nih Bu Ana Maria? Nah, kalau rutin, enak. Oke. Oke. Kapan bisa mulai pakai suru? Nah ini kan sudah memasuki setelah operasi debridement, sekarang kan luka sudah kering ya. Luka sudah kering, berarti sudah boleh menggunakan sensei suru. Seperti kemarin yang sharing dari pasien yang sudah menggunakan itu juga sudah mulai kering luka, dia menggunakan sensei suru. Ya, artinya bahwa sudah operasi, kemudian pasca operasi debridement biasanya juga diberikan antibiotik, mempercepat luka sembuh atau luka kering. Nah, biasanya kalau sudah luka kering, kemungkinan untuk terjadi infeksinya sudah lumayan kecil, jadi sudah boleh dipakaikan sensei suru. Oke, operasi di daerah kepala. Bisa kalau bekas. Pertanyaannya mirip-mirip lah sama yang tadi dok. Mirip-mirip. Sudah 2 minggu lebih. Oke. Nah ini Ibu Ana Maria, sudah 2 minggu lalu berkat utsu dan suba luka sembuh bagus sekali. Sehat selalu Ibu memang, saya akui. Penyembuhannya memang bagus. Oke. Wah ini banyak testimoni nih, mantap. Benar. Mantap. Kaki juga suka retak-retak kulitnya gara-gara pakai sepatu seharian kerja. Nah itu banyak banget pasti yang mengalami itu. Untuk cowok ya. Ya benar-benar. Cewek terus ya dok ya. Padahal kita cowok itu jarang loh dok. Maksudnya kayak saya mungkin kerja dari pagi nih, berangkat kan kantor pasti pakai sepatu dong, terus pulang kerja nge-gym pasti pakai sepatu, nggak mungkin pakai sepatu gitu kan. Tapi kenapa ya cowok itu jarang dok yang kayak begitu? Kenapa banyak kan di cewek sih yang pakai retak ya kering apa gitu? Memang jadi kalau dari penelitian yang terbaru sekarang ini kenapa sih sebenarnya cewek itu banyak sekali mengalami permasalahan ini karena memang sifat natural yang mereka bawa. Sifat naturalnya itu adalah hormonnya. Hormon estrogennya itu ya. Jadi misalnya kalau pada pria ketidakseimbangan hormonnya misalnya progesteronnya meningkat, biasanya kebotakan ya, yang seringnya itu mengalami kebotakan gitu. Nah, tetapi kalau pada wanita ya perubahan sedikit saja dari perubahan keseimbangan estrogennya itu masalahnya udah macam-macam. Sudah macam-macam, mulai dari kulit menjadi kering, menjadi keriput, kemudian produksi minyak meningkat, jerawat gitu. Makanya kalau misalnya masuk pada kasus jerawat,
kasus jerawat hormonal pada wanita itu adalah salah satu yang sangat-sangat sulit untuk diatasi dan membutuhkan waktu yang panjang. Jadi kalau ditanya, Sangga tadi bertanya kenapa pada wanita, yaitu kulitnya bagus, estrogen itu bikin kulit bagus. Pada wanita makanya kulitnya lebih mulus ya daripada pria. Tetapi jangan salah, sedikit saja ketidakseimbangan itu atau gangguan terjadi pada kadar estrogen, pengaruhnya bisa macam-macam. Oke. Itu Mas Angga. Itu menjawab. Nah, ini ada salah satu wanita di AFC di sini yang paling bagus, ya kan? Mungkin pasti teman-teman tahu lah kalau yang biasa mau top up wallet apa segala macam, ya kan? Nah, ada Lia nih ini wanita. Halo. Wanita paling bagus satu AFC ya, Dok ya. Iya. Tapi dia selalu ini. Kenal lah sama Lia kan. Iya, dia selalu ready. Jam berapa aja selalu ready. Dia habis berenang ini, nggak jelas. Mungkin teman-teman lihat aja kalau belum dibales mau top up wallet ya. Iya. Ya. Oke. Oke sih, ini udah nggak ada ini pertanyaannya. Saya tutup aja ya. Thank you. Ya, sukses acara besok ya. Ya, thank you, Dok. Sukses acara besok. Mungkin saya juga mau minta bantuan teman-teman yang mungkin nggak ikut ke Bali, nggak apa-apa, tapi teman-teman mungkin bantu doa aja. Karena kita ini acara pertama yang menggunakan protokol CHSE di Bali yang akan dihadiri sama semua orang penting yang ada di Bali. Bahkan ada menteri juga kan katanya, saya juga belum tahu karena biasa menteri itu pasti beliau punya tugas masing-masing, jadi kabar ini biasa last minute ya nggak apa-apa gitu kan. Jadi kita juga didukung sama beberapa instansi juga apa segala macam karena mereka tahu kita perusahaan AFC, kita perusahaan Jepang yang pasti jaga integritas juga, kita juga pasti bisa mentaati semua protokol dan peraturan yang ada. Jadi saya juga minta bantuan teman-teman untuk doanya ya, biar acaranya lancar. Amin, mudah-mudahan lancar. Di outdoor, biar nggak hujan ya kan. Karena itu udah hujan sih. Berarti seru. Pastinya seru. Jadi sekarang di villa ini cuma ada saya, karena yang lain saya karena kan Zoom, kalau enggak saya pasti ikut di GWK karena hari ini ada technical meeting di GWK, akan ada semuanya tech sound apa segala macam sebelum besok kita GR terakhir di GWK, ada semua pesertanya juga apa segala macam gitu. Oke, thank you teman-teman semua buat doanya. Sama-sama. Thank you juga Dokter Kiki waktunya ya Dok ya. Sama-sama Mas Angga. Oke. Siap. Semoga teman-teman bisa sukses selalu di AFC ya. Amin. Oke, thank you kalau gitu sekali lagi teman-teman semua. Saya undur diri dulu. Thank you Dokter Kiki. Thank you teman-teman semua. Happy weekend ya hari Sabtu teman-teman. Happy weekend. Selamat sore semuanya. Sore. Thank you.